Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang senantiasa akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Seperti kita sering berdoa, di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi kita dunia yang baik dan kita insya Allah akhiratnya juga akan baik. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah di penghujung bulan Ramadan, yang mana sebentar lagi kita akan menunaikan, sebentar lagi kita akan menyelesaikan Ramadan ini. Dan semoga kita dipanjangkan umurnya senantiasa bisa ketemu pada Ramadan yang akan datang. Amin, amin, Allahumma amin. Karena hidup ini adalah untuk ibadah. Jadi hidup itu adalah hanya menunggu sholat 5 waktu atau menunggu untuk beribadah. Jadi ketika setelah kita sholat Jumat, niatkan kita, waktu kita ibadah itu, niatkan kita sambil menunggu sholat asar itu, kita melakukan aktivitas kegiatan-kegiatan, insya Allah kegiatan itu akan bernilai ibadah. Jadi seperti halnya hari ini kita sudah masuk dalam penghujung di bulan Ramadan ini, kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami, ya Allah, umur keluarga kami, saudara-saudara kami, supaya kami bisa ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Jadi insya Allah penantian Ramadan akan datang, insya Allah kita akan bernilai ibadah. Dan tentunya dengan ketentuan yang berlaku, jangan sampai kita tinggalkan fardu ainnya sholat 5 waktu. Ketika kita fardu ain sholat 5 waktu tertinggal, maka nilai ibadahnya gugur. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua kita, baik yang masih muda, baik yang belum nikah atau yang sudah nikah atau bahkan yang sudah punya cucu, semua kita adalah anak. Jadi apabila kita menyadari sebagai seorang anak, tidak ada anak itu besar di hadapan orang tua kita. Alhamdulillah, saya punya anak sudah besar-besar. Jadi ketika saya melihat anak-anak saya yang sudah besar, saya pun mengingat bahwa kita masih ingat menggendong dia. Saya masih ingat bagaimana kita menggendong anak-anak kita. Bagaimana ketika anak-anak kita itu kencing saat kita lagi memapahnya. Jadi betapa orang tua itu akan selalu ingat kepada kita bahwa kita adalah semua anak-anak. Jadi seperti waktu itu disampaikan, siapapun kita hari ini, walaupun kita sudah punya cucu, tetap kita adalah sebagai seorang anak. Maka di penghujung Ramadan ini dan kita akan memasuki hari raya Idul Fitri, pentingkan dulu silaturahim dengan orang tua kita. Sungkem dulu dengan orang tua kita, minta maaf dulu dengan orang kita. Alhamdulillah yang kebetulan orang tuanya masih hidup. Dan andai kata orang tuanya sudah meninggal, ziarahlah kepada orang tua kita. Dan andai kata tidak bisa ziarah, doakan orang tua kita. Jangan sampai kita itu ziarah ke makam wali-wali tapi kita lupa untuk ziarah kepada orang tua kita. Jangan sampai kita sungkem dengan orang lain, sungkem dengan para kiai, tapi kita lupa sungkem dengan orang tua kita.
Sungguh orang tua kita dalam menjadi asbab doa kita terkabul. Sungguh orang tua kita dalam menjadi penyebab rezeki kita lancar. Sungguh orang tua kita telah menjadi kita itu besar hari ini. Karena pada hari ini kita yang sudah tua, betapa kita itu dalam sujudnya kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan anak-anak kami yang soleh dan solehah, ya Allah. Betapa kita sering berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, ya Allah, berilah kami keturunan-keturunan yang soleh solehah, ya Allah, yang akan menjadi generasi penerus untuk mengembangkan Islam ini, ya Allah. Jadikan mereka seorang imam, ya Allah. Begitu juga orang tua kita. Bahkan orang tua kita kadang rela juga, dan kita sendiri juga rela juga kita pulang tengah malam demi untuk anak-anak kita. Orang tua kita barangkali waktu mencari rezeki, barangkali dia kurang halal rezekinya, maka kita mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita dengan kita beristighfar kepada orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minimal dalam satu hari 5 kali. Karena menjadi ciri khusus juga. Ciri khusus anak-anak yang soleh dan soleh adalah dia selalu berdoa, selalu beristighfar untuk kedua orang tua kita. Istighfar untuk kedua orang tua kita. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ada dalam suatu riwayat, seseorang itu dicambuk sama malaikat dan malaikat berhenti mencambuknya. Mayit bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambukku? Malaikat menjawab, karena ada anakmu yang soleh-solehah sedang beristighfar untukmu. Begitu mulianya, begitu istighfar kita itu menjadi meningkatkan derajat orang tua kita. Istighfar kita itu menjadi pengampunan buat orang tua kita. Istighfar kita itu menjadi nilai derajatnya, nilai meningkatkan derajat orang tua kita. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita barangkali masih ingat beristighfar untuk orang tua kita. Mari kita berpikir, apakah anak-anak kita masih ingat untuk beristighfar kepada orang tua kita? Apakah anak kita nanti masih ingat untuk beristighfar untuk kita? Apakah anak-anak kita nanti akan ingat mendoakan kita? Itu menjadi PR kita hari ini. Tapi insya Allah ketika hari ini kita ingat untuk beristighfar kepada orang tua kita, nanti insya Allah anak-anak kita juga akan ingat untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diampuni segala dosa-dosanya. Amin amin Allahumma. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah, begitu mulianya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayatnya Quran surat Al-Isra ayat 23. Wa qala rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma wa la taqulhuma uff wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jadi Allah melarang kita ketika kita berbicara kepada orang tua kita. Begitu detailnya sampai Allah itu melarang kita untuk hanya bicara Karena ketika kita bicara sama orang tua kita, berarti kita masuk dalam kategori orang-orang yang durhaka. Begitu tipisnya, begitu riskannya, begitu mulianya orang tua kita. Ketika orang tua kita tidak berani menegur kita, jangan-jangan di situ kita sudah menjadi anak yang durhaka. Jadi sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tundukkan kita, tundukkan hati kita, tundukkan badan kita ketika kita ketemu orang tua kita. Sebagai adab kita kepada orang tua bukan hanya sekedar adab, tapi kita memberikan kesempatan kepada orang tua kita, saya ini anakmu. Bicara-bicaralah, mu marah-marahlah. Karena orang tua itu tidak ada berhak kita menghakimi orang tua kita itu salah. Siapapun kita adalah anak, jangan sampai kita menghakimi orang tua kita salah karena orang tua kita tidak mendidiknya barangkali. Karena keterbatasan, karena berbagai macam alasan, karena tanggung jawab kita, tugas kita adalah kita berbakti kepada orang tua, apalagi kita sebagai laki-laki. Jadi sebagai laki-laki, berbakti kepada orang tua itu tidak ada batasnya. Batas kita berbakti kepada orang tua adalah batas sampai kita kematian, sampai Allah mencabut nyawa kita, sampai malaikat mencabut nyawa kita, baru
disitulah bakti kita tuh selesai sama orang tua kita. Beda dengan seorang perempuan, seorang perempuan bakti kepada orang tua sampai dia batasnya menikah. Setelah menikah dia tanggung jawab berbakti kepada suami. Maka dari itu sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua di sini sebagai laki-laki, didiklah anak-anak kita, didiklah istri-istri kita, supaya anak kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita itu mendidik anak istri kita, mendidik anak kita hanya untuk kepada kehidupan materialistis. Didiklah mereka ke agama. Jangan sampai kita hari ini musim gadget, nanti kita meninggal, nanti anak-anak tinggal ngasih surat Yasin, tinggal ngasih surat Al-Baqarah, bacaan Quran melalui gadgetnya, karena anak-anak kita itu tidak bisa baca Quran. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menengok apakah kita sudah berbakti kepada orang tua kita. Apakah orang tua kita masih berani negur kita? Apakah orang tua kita itu masih berani untuk menyalahkan kita? Jangan sampai orang tua kita itu tidak berani lagi negur kita. Berarti karena ketika orang tua sudah tidak berani menegur sama kita, disitulah adalah suatu ciri-ciri kita adalah anak durhaka. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertemu dengan orang tua kita, rendahkan hati kita, rendahkan badan kita. Jangan sampai kita itu orang tua kita itu, jangan sampai kita merasa lebih tinggi. Barangkali di antara jamaah itu ada yang sarjana dari orang tua kita. Barangkali ada jamaah itu merasa lebih pintar adalah pintar dari doa-doa orang tua kita. Jadi sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lunakan kita kepada orang tua kita. Sampai Allah dalam ayatnya, Allah itu menyuruh kita menyembah Allah. Setelah kita menyembah Allah, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada orang tua. Begitu tinggi derajat nilainya. Bukan kita tuh tidak boleh sungkem sama orang lain, bukan kita tidak boleh ziarah ke Wali Songo, bukan kita tidak boleh untuk mencium tangan mertua kita, tapi orang tua kita cium tangan dulu. Jangan sampai kita cium tangan sama pejabat, jangan sampai kita cium tangan sama kiai, tapi sama orang tua kita tuh durhaka. Tak ada artinya apa-apa. Jadi dalam satu riwayat, ketika orang soleh, orang alim, orang soleh yang bernama Jurej, orang yang terkenal pandai ibadah, orang yang terkenal rajin ibadah, suatu ketika ibunya memanggil, wahai Jurej. Karena Jurej sedang beribadah kepada Allah, dia merasa lebih beribadah kepada Allah, dia diam. Dipanggil kedua kali sama ibunya, wahai Jurej. Masih diam juga karena dia sedang merasa beribadah kepada Allah. Dipanggil lagi ketiga, wahai Jurej. Tidak juga menyaut karena dia merasa sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu bergumam, bukan berdoa. Seorang ibu bergumam dalam hatinya, ya Allah, temukanlah anakku dengan wanita tuna susila sebelum dia wafat. Juret seorang anak, dia bukan seorang ahli zina, dia adalah ahli ibadah. Tapi Allah kabulkan doanya, dia difitnah menghamili seorang penggembala, sampai dibakar tempat ibadahnya dan mau dirajam si Juret, tapi Juret berhenti. Juret mengatakan pada kaumnya saat itu, berhenti dulu, tunggu anak ini lahir, nanti akan saya tanya anak ini lahir. Begitu anak ini lahir, dicucuk perut, dicucuk pusarnya, wahai si jabang bayi, siapa bapakmu? Bapakku adalah seorang pengembala. Begitu mulianya orang tua, begitu mulianya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hanya gumaman kecilnya jadi dikabulkan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sidang Jumatnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita introspeksi diri kita. Jangan sampai kita itu membungkuk-bungkuk pada pejabat, membungkuk pada atasan kita, tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita telah berbuat durhaka kepada orang tua kita. Saya sendiri pernah mengalami suatu ketika saya sedang sholat duha. Ibu saya panggil, saya berhenti sholat duha. Adik saya bertanya, kenapa berhenti sholat duha? Ibu manggil. Ketika kita melaksanakan sholat duha, melaksanakan sholat sunnah, ibu kita manggil, berhenti sholatnya. Kecuali kita sedang sholat wajib. Ketika kita sedang sholat wajib, lanjutkan sholat wajib. Tapi ketika kita sedang sholat sunnah, dipanggil orang tua kita, dipanggil ibu kita, dipanggil bapak kita, berhenti sholatnya.
Penuhi panggil orang tua dulu. Itu jauh lebih penting. Jadi sini jimatnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dalam penghujung Ramadan dan kita sebentar lagi ketemu Syawal, berbaktilah kepada orang tua. Apabila ada salah-salah kita kepada orang tua kita, segeralah kita minta maaf kepada orang tua kita. Apabila kita tidak sempat telepon, sempat pulang, hubungi orang tua kita, mungkin barangkali kita nun jauh di sana. Tapi andai kata orang tua kita barangkali sudah meninggal, bersedekahlah untuk orang tua kita. Sedekah untuk atas nama orang tua kita. Niat saya sedekah untuk almarhum ibu bapak kita. Insya Allah sedekah untuk ibu juga terima dan kita juga dapat juga.